wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini SPD SD dari SD Negeri 2 Mendo Barat Bangka. Hari ini, Senin 31 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 dengan nomor peserta 2050502093. Pembelajaran hari ini yaitu kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Untuk persiapan meeting kita, apakah semuanya sudah masuk ya? Generasi emas, apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Masih semangat? Ya. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Ibu mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Walaupun masih masa pandemi, kita harus tetap semangat ya belajarnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi berkah. Untuk memimpin doanya, silakan anak kami Zaskia, pimpin doanya nak. Terima kasih ya anak-anak ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Di sini teman kita Nabila akan memimpin lagunya ya. Ayo silakan ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sekuasa, tinggal bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tentang ekosistem. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu mau menanyakan, generasi emas, jika ada teman kalian yang sakit, apa yang akan kalian lakukan? Ya, menjenguknya. Di sini artinya kita itu tidak bisa hidup sendiri, kita saling membutuhkan ya. Kemudian, jika ada teman kita, kalau kita punya uang jajan, dia mau bersahabat dengan kita. Tetapi jika kita tidak punya uang, dia tidak mau bersahabat dengan kita. Adakah yang seperti itu? Ada ya. Hal itu artinya yang satunya diuntungkan, yang satunya dirugikan ya. Kemudian, bila kalian pergi ke sekolah menggunakan sepeda, kemudian ada teman kalian ingin menebeng kalian, tetapi dia yang menggoncengkannya, apakah kalian merasa rugi? Tidak kan? Artinya yang kalian tidak dirugikan, tetapi teman kalian itu diuntungkan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, tentang saling membutuhkan. Biar lebih semangat, kita tepuk PPK dulu ya. Ikut panduan Ibu ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes.
hari ini yaitu tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Materi pembelajaran 1. Menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi. 2. Hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik mampu memahami hubungan antara makhluk hidup, menjelaskan perbedaan antara simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme, dan menyimpulkan mengenai hubungan khas makhluk hidup secara benar. 2. Setelah mengamati teks PowerPoint, peserta didik mampu menemukan dan mencari arti dari kosakata dan menentukan pokok pikiran dengan benar. 3. Setelah mencermati teks sebuah bacaan non-fiksi, peserta didik membuat dalam bentuk sebuah peta pikiran secara baik dan benar. 4. Setelah mengamati video, peserta didik mampu menemukan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dan pada suatu sistem ekosistem dengan benar. 5. Setelah memahami video, peserta didik mampu membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem secara runtun. Sekarang generasi emas amati gambar di layar. Di sini ada berapa gambar? 3. Ya, ada 3 gambar. Sekarang coba jelaskan tentang gambar yang pertama. Abel? Hubungan antara dan simbiosis mutualisme. Menyebutkan. Kemudian gambar yang kedua. Cahaya. Hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Inang ini dengan cara mengisap cari makanan dari inangnya. Sedangkan tumbuhan dirugikan. Ya, sekarang gambar ketiga. Nazipa. Sudah depan remora merupakan komen remora yang terbuat sedangkan tidak diungkapkan. Ya, jadi dari ketiga gambar ini yang pertama yaitu gambar tentang simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupu merasa diuntungkan dengan menghisap sari makanan dari bunga, sedangkan bunga itu membantu proses penyerbukan. Kemudian pada gambar kedua yaitu ada parasitisme, yang satu diuntungkan, yang satu dirugikan. Yang dirugikan yaitu tumbuhan inangnya ya, yang diuntungkan itu menalunya. Kemudian pada gambar ketiga yaitu simbiosis komensalisme, di mana ikan hiunya tidak dirugikan, kemudian bagi ikan remora itu diuntungkan. Itu tentang pengamatan gambar kita ya. Terima kasih atas jawaban generasi emas. Sekarang sebutkan perbedaan antara simbiosis tersebut. Mungkin Dila bisa menjawab. Hubungan antara manusia dan saintisme adalah hubungan di mana sesuatu lain tidak. Ya, benar sekali ya, tepat sekali ya.
perbedaan antara simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Jadi kita hidup di dunia ini yaitu saling membutuhkan ya. Semua makhluk hidup tadi memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Makanan dan sumber daya lain menjadi salah satu faktor penting terjadi saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, di sini bentuk ketergantungan antara makhluk hidup tadi diperlihatkan dari sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Sekarang generasi emas silakan membaca buku temanya. Di situ ada teks bacaan ya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, yaitu pada halaman 101. Apakah semuanya sudah ada bukunya? Dari bacaan tersebut kita menentukan kosakata baru ya. Di sini setelah membaca teks tersebut, generasi emas menggarisbawahi kata kosakata baru tadi ya. Kemudian nantinya bisa mencarikannya artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ada yang tahu apa itu kosakata baru? Saya, Bu. Ya. Kosakata baru merupakan kumpulan atau himpunan dari kata-kata. Kalau pokok pikiran? Nabila? Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Iya, tepat sekali ya. Nah, di sini pada teks ini Ibu jelaskan sedikit tentang jaring-jaring makanan. Di sini rumput dimakan oleh belalang ya. Belalang ini dimakan oleh katak, kemudian katak dimakan oleh ular ya. Nah, jadi kosakata baru tadi yaitu kosakata merupakan kumpulan atau himpunan dari kata-kata. Kosakata membuat pembaca atau pendengar tadi menambah wawasan terhadap suatu teks yang bisa dicari artinya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, dari teks tersebut coba generasi emas sebutkan apa-apa saja kosakata baru tadi yang terdapat dalam teks tadi. Ada kata-kata apa saja? Ekosistem, herbivora, konsumen, herbivora, energi, ya, tepat sekali ya. Terima kasih ya generasi emas. Jadi kosakata baru yang terdapat dalam teks bacaan tadi, yang pertama ada ekosistem. Ekosistem tadi apa? Yaitu keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dari komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi ya. Selain kata ekosistem tadi ada kata apa? Ya, energi. Energi itu daya atau kekuatan ya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan ya, seperti misalnya yang terkait dengan bahan seperti sinar matahari dan tenaga ya. Kemudian ada kata apa lagi? Ya, produsen. Produsen itu apa? Ya, penghasil bahan makanan. Kemudian ada ya, konsumen. Konsumen itu apa? konsumen, Ya, pemakai barang hasil produksi. Ya, ada predator ya, ada kompleks, ada komponen, ada mangsa, kemudian ada karnivora dan ada omnivora. Nah, di sini hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Di sini kita simak dulu videonya ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai.
Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan. Tadi kan kita sudah sama-sama menonton videonya ya. Coba dari video tadi sebutkan apa itu jaring makanan, jaring-jaring makanan, Zaskia. Kumpulan dari beberapa rantaian makanan dalam sebuah ekosistem. Ya. Kemudian rantai makanan. Makan dan dimakan antara makhluk-makhluk hidup dengan hutan tertentu. Ya. Jadi jaring-jaring makanan yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Kemudian rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Fungsinya tadi untuk mengetahui interaksi antara spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Nah, di sini ada sebuah gambar jaring-jaring makanan, ya. Adakah di antara jenis yang bisa menjelaskan atau mempresentasikan dari gambar tersebut? Zaskia mungkin bisa menjelaskannya maksud dari gambar itu? Ya. Betul, adanya persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama makan rumput. 2. Adanya persaingan antara ular dan burung elang yang sama-sama makan tikus, katak, dan ayam. Ya, benar ya. Tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita Zaskia. Ya, di sini adanya persaingan antara tikus, belalang, dan ulat ya, sama-sama memakan rumput.
Kemudian adanya persaingan antara ular, burung elar, ayam itu memakan katak ya. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan ya. Untuk tugas LKPD-nya, generasi emas membuat peta pikiran berdasarkan teks bacaan, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Teks bacaannya yang Ibu share di WA grup ya. Di situ kalian harus menemukan membuat peta pikiran berdasarkan teks tadi ya. Kemudian di sini selain itu generasi emas membuat poster jaring-jaring makanan. Sekarang Ibu tanya, apakah ada kendalanya atau mau ditanyakan untuk penugasan LKPD-nya? Paham semua ya? Nah, kalau paham, Ibu beri waktu generasi emas untuk membuat tugas LKPD-nya ya. Ya, silakan ya. Selesai ya. Nanti kirim ke WA pribadi Ibu ya. Nah, coba setelah membuat LKPD tadi, adakah di antara generasi emas yang mau mempresentasikan hasilnya? Barah ya untuk bahasa Indonesia. Nah, di sini ada LKPD dari teman kalian yaitu Barah. Ibu minta untuk mempresentasikannya, yang teman yang lainnya mengamatinya ya. Ayo nah, silakan nah. Ya, terima kasih ya. Mungkin teman lain ada tanggapan dengan hasil LKPD temannya? Atau ada yang memberi tanggapan? Nabila, apakah sudah bagus LKPD apa tugas yang dipresentasikan Bara? Ya, sangat bagus ya. Terima kasih ya Bara ya. Di sini Bara membuat peta pikirannya. Yang pertama rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itu dari 3 ya. Untuk tugas LKPD IPA-nya, Ibu minta lagi kesediaan salah satu dari generasi emas untuk mempresentasinya. Nah, ini tugas siapa ya kira-kira? Nabila. Ayo Nabila, sekarang presentasikan Nabila. Padi dimakan belalang dan belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Iya, terima kasih Nabila. Atau yang lain bisa memberi tanggapan terhadap tugas Nabila? Berarti untuk tugas LKPD-nya Ibu anggap selesai ya. Berarti semuanya setelah mengirimkannya kepada Ibu ya. Nah, dari pembelajaran ini generasi emas, Ibu harap bisa semakin memahaminya lagi ya. Biar lebih sebelum melanjutkan yang ke selanjutnya, kita tepuk semangat dulu ya. Biar lebih semangat. Sepertinya sudah mulai loyo. Ikut panduan Ibu ya. Tepuk semangat. Terima kasih ya. Setelah mempelajari materi ini, pembelajaran apa yang kamu lakukan? Itu belajar tentang jaring-jaring makanan tadi ya. Kemudian adakah kendala yang kamu alami dalam kegiatan pembelajaran? Apakah ada kendala? Ya. Kalau memang ada kendala nanti bisa tanyakan ke Ibu ya. Kemudian bagaimana cara kalian menyelesaikan kendala tersebut? Dengan cara belajar. Ya, belajar. Kalau di rumah bertanya dengan orang tua, bisa juga nanti bertanya kepada Ibu ya.
Nah, generasi emas, kita tadi telah belajar tentang tema 5, subtema 3 yaitu keseimbangan ekosistem. Dari pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita menyimpulkannya. Yang pertama, ada apa? Zaskia, kesimpulan pertama pembelajaran kita. Jaring-jaring makanan. Ya, jaring-jaring makanan. Kemudian, Fungsi iya, jaring-jaring makanan. Kemudian, Pikiran. ya, peta pikiran. Kemudian ada kata Kata baku. ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ulangi ya. 1. Jaring-jaring makanan adalah hubungan dari beberapa siklus rantai makanan pada suatu ekosistem. Kemudian yang kedua, fungsi jaring-jaring makanan untuk mengetahui interaksi antar spesies makhluk hidup dari beberapa rantai makanan pada suatu ekosistem. Kemudian yang ketiga, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Kemudian yang keempat, kata baku adalah kata yang pemakaiannya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Contohnya tadi seperti apa? Ekosistem, energi, produsen, konsumen, ya, flora, dan sebagainya. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik atau kemampuan generasi emas tentang pembelajaran kita hari ini, generasi emas mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form yang linknya Ibu berikan atau kirimkan melalui WA Group ya. Nanti tugasnya, tugasnya di situ jangan lupa kalian menuliskan nama kalian ya, kemudian menulis absennya. Kalian cukup menjawab atau menulis setelah selesai, nanti kirimkan lagi ya. Di situ Ibu bisa melihat siapa-siapa yang sudah mengisinya, karena Ibu bisa melihat siapa-siapa yang sudah meresponnya ya. Biarpun masa pandemi, generasi emas tetap harus menjaga kesehatan ya. Dengan cara apa? Memakai masker bila keluar rumah, sering mencuci tangan, menggunakan sabun pada air mengalir, kemudian menjaga jarak minimal meter. Untuk materi selanjutnya, biar generasi emas lebih paham lagi ya. Nanti generasi emas belajar tentang menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan. Yang kedua, mempresentasikan hasil pengamatan perubahan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, mengamati properti tari dan meragakannya, gerakan tarian daerah. Jangan lupa ya, belajar di rumah ya. Tapi sebelum kita berakhir, untuk meningkat kecintaan kita terhadap daerah kita menyanyikan salah satu lagu daerah kita ya. Budaya Bangka, budaya Melayu, Islam ke Cina, bersatu dalam ikatan rukun Melayu, sapi Melayu, kakaknya nyube merangkai kate dalam nyanyian, jalan sapi Melayu dipersembahkan. Pulaunya indah mempesona, objek wisata ada di mana-mana. Pasir buminya melimpah ruah, hasil lautnya tiada terkira. Silakan datang ke negeri kami, sayang negeri kami seluruh selai. Marilah datang ke negeri kami, sayang negeri kami seluruh selai. Atas perhatiannya generasi emas, karena di awal tadi kita diawali dengan doa, nanti
kita harus mengakhirinya juga dengan doa ya. Biar apa yang kita dapatkan pada hari ini biar menjadi lebih berkah. Ayo gimana dipimpin doanya? Mari teman-teman kita berdoa. Sudah berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.